teman-teman, selamat bertemu kembali ya dengan saya dari Mentari Timur Channel. Ya kebetulan ini pas waktu ketemu Pak Wajib, kita bincang-bincang tadi di sana, di atas sana. Ini Pak Wajib ini sekarang sudah merupakan salah satu miliarder ya, miliarder porang dari dunia porang dari wilayah Ponorogo. Ya beliau ini sebenarnya dari dulunya ya seperti kita ya, dia juga petani biasa, bukan pejabat. Kita langsung saja kita wawancara dengan Pak Wajib ya. Mungkin nanti bisa sebagai motivasi bagi teman-teman pemula, bagi teman-teman pembudidaya porang, supaya bisa sukses ya seperti Pak Wajib ini ya. Ikuti terus videonya. Pak Wajib. Iya mas. Ya. Ini mumpung ketemu Pak Wajib ya, saya mau bertanya tentang kiat-kiat suksesnya Pak Wajib untuk terkait budidaya porang, Pak Wajib. Iya mas. Ini Pak Wajib itu mulai tahun berapa ya budidaya porang ini? Kok sekarang sudah omsetnya sudah sekitar miliaran, itu mulai tahun berapa Pak? Mulai berapa tahun lah? Itu ingat saya 7 tahun yang lalu, tapi karena ada kesibukan lain, untuk yang positif kita di porang itu 4 tahun yang lalu mas. 4 tahun yang lalu ya. Kok Pak Wajib itu tertarik di dunia porang? Itu dulunya Pak Wajib itu berkecimpung di apa ya, petani apa itu kok, terus malih apa itu istilahnya kok jadi tertarik ke dunia porang? Itu ceritanya bagaimana Pak Wajib? Itu kemarin saya cuman petani, tanam jagung, tanam ketela, pung gitu mas. Karena adanya juga itu, karena modal tidak ada kemarin, ya kita coba tanam yang hanya murah-murah saja, itu yang pakai Istilahnya tanam jagung seperti petani yang lain ya Pak, jagung, padi gitu ya Pak ya. Terus akhirnya tertarik ke dunia porang itu mendengar dari siapa, atau dengar-dengar apa memang belajar ke siapa gitu Pak Wajib, kok bisa berhasil seperti ini? Kalau Apa belajar sendiri gitu ya? Kalau penanaman porang kita itu kita tanam belajar dari saya sendiri mas, tidak ada yang kasih gimana caranya, terus untuk apa, pokoknya saya tanam gitu saja. Oh, berarti dipelajari sendiri sampai bisa sukses. Itu bagaimana pengolahannya untuk olah tanah, untuk cara pemupukan itu dipelajari sendiri? Iya sendiri mas. Untuk hasil panennya pun kita mau dijual kemana saya tidak mau tahu, yang penting saya tanam gitu aja ya, yang penting tanam. Akhirnya bisa seperti ini. Terus yang pertama kali ditanam Pak Wajib itu bibit dari jenis apa dulunya yang pertama kali ditanam Pak Wajib? Itu kita tanam itu cabutan, tapi saya cari cabutan yang masih lucu mas. Itu di hutan-hutan yang sangat terlindung sekali, sudah tidak bisa dijangkau orang lah kayaknya. Makanya hutan lindung itu. Oh, berarti berburu di hutan ya? Betul mas. Mencari di hutan, berarti nggak beli ya? Tidak Pak. Awalnya saya tidak beli, saya dari hutan yang paling lindung lah. Berarti pada waktu pertama nanam itu tanpa modal Pak ya? Istilahnya modalnya cuma pupuk, mungkin tenaganya gitu ya. Untuk bibitnya tanpa modal istilahnya ya? Katakan gitu. Tapi di tahun pertama saya cari di hutan lindung, tapi di tahun berikutnya saya agak tertarik. Akhirnya saya mau tidak mau harus beli bibit dari katak mas, yang paling kecil sendiri, yang ukuran 1 kilo isi 800 kayak gitu. Oh, berarti Pak Wajib setelah ambil di hutan sudah menipis ya, istilahnya sudah banyak yang cari, akhirnya Pak Wajib memakai bibit yang dari katak ya, katak ukuran atau bubil yang ukuran kecil. Iya, gitu paling kecil, karena akhirnya, isinya kan lebih babar toh mas. Iya, akhirnya seperti sekarang ini ya, sudah banyak sekali. Terus dengar-dengar Pak Wajib itu sangat banyak ya, sangat luas nanamnya itu. Berapa titik sebenarnya Pak Wajib? Berapa titik gitu aja Pak? Memang kalau dibilang hektar itu memang susah ya, kalau di gunung seperti ini. Bisanya titik ya, berapa titik itu Pak Wajib? Itu untuk tahun ini itu kita coba tanam sekitar hampir 25 atau 26 titik itu mas. 25 titik ya? Ya, sekitar 25 atau 26 lokasi kayaknya saya hitung. Terus kalau yang tahun ini
yang dari katak berapa, yang dari umbi sekitar berapa ribu gitu kalau dihitung ribuan Pak? Cuma angan-angan saja ya. Kira-kira kalau kita hitung di angan-angan saja, dari kata itu sekitar 3 sampai 4 ton, dari kata isi 400-500. Oh, berarti sekitar 3,5 ton gitu ya Pak ya? 3,5 ton umbi katak atau bibit. Untuk yang dari umbinya, Sekitar 60 sampai 70 ribu saja. oh, Tidak banyak. sekitar 70.000 biji ya. Terus untuk perkiraan hasil untuk tahun ini Pak Wajib, untuk tahun 2021 ini nanti kalau dijual semua gitu kan, istilahnya uang pendapatan Pak Wajib kalau dijual semua itu kira-kira berapa ya, angan-angan saja Pak Wajib? Kalau saya angan-angan, yang penting hutang saya sudah lunas, terus sisanya nanti buat mencukupi kebutuhan anak saya sekolah sama kebutuhan keluarga ya Mas, karena ya itu dari tahun ini kita masih menghutang dari bank. Oh iya, mencari pinjaman ke bank itu ya untuk tambahan modal gitu. Gitu. Kalau nanti panennya ya mungkin kalau dibilang orang-orang itu miliaran mungkin ya Pak. Ya memang modalnya sudah banyak itu ya. Tapi menghutang ya Mas. Ya, oke. Terus ini Pak Wajib, kan banyak petani pemula yang mau nanam porang tapi masih bingung mau mulai dari mana, itu kadang masih pikir-pikir. Itu kiat-kiatnya Pak Wajib itu yang paling pokok dalam menanam porang itu apa ya, kunci suksesnya ya? Kunci suksesnya pertama apa, pemilihan bibit apa-apa gitu yang paling kunci pokok lah istilahnya Pak Wajib. Ya kalau kita amati dari petani sini itu, kalau dari awalnya saja sudah kelihatan Ya. dari sistem bercocok tanamnya saja kan, untuk mengolah lahan itu mungkin sudah pandai semua. Ya. Jadi itu untuk langkah yang lahan, pertama ya. Berarti kita amati sudah lolos untuk petani untuk di sistem sini ya. untuk pengolahan lahan sudah bagus sudah ya, maksimal dari petani sini. Yang Ya. kedua memang itu yang kita harus perhatikan. Pilihlah bibit yang bagus, yang benar-benar itu sudah tua. Itu kunci tubuhnya bagus, masa hidupnya bagus, itu tergantung dari umbi bibit, dari apapun, dari katak maupun umbi itu yang sudah benar-benar tua. Oh, yang sudah benar-benar tua. Kalau pemasaran mungkin mudah ya untuk tahun-tahun ini, masih perkiraan Pak Wajib masih mudah ya. Kalau saya angan-angan untuk pemasaran itu sampai 10 sampai 20 tahun. Oh ya, oke. Oke, sekian dulu Pak Wajib ya. Terima kasih informasinya. Nanti biar bisa untuk referensi teman-teman pemula ya, khususnya pemula, bagaimana cara penanamannya itu, biar tahu. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya ya. Oke. Iya Mas. Ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.